anak santai. Hai guys, balik lagi bersama gue Elgi, host kesayangan kalian. Dan narasumber kita, Halo guys, gua Komon. gimana nih? Gue panggil lu siapa? Komor aja sih, Komor Komor apa? aja. Gimana kabarnya? Kalau kabar sih alhamdulillah baik ya. Kalau lu gimana nih kabarnya? Kabar gue baik. Gimana lu diundang di podcast kita, seneng atau enggak nih? Perasaan Kalau itu sih perasaan gue sih seneng ya, karena kan gue kan kadang free di minggu-minggu tuh, hari-hari minggu gue free, nggak ada apa sih kegiatan apa-apa kan. Jadi kayak ngerasa terisi aja lah kegiatan di hari minggu gitu. berarti ini lu nggak sibuk apa-apa kan hari ini? Nggak ganggu kita ya? Enggak dong. Terus nih hari ini kan lu nggak ada apa-apa, nggak ada kesibukan apa-apa gitu. Kesibukan lu sehari-hari itu kayak gimana sih? Ceritain kesibukan lu sehari-hari. Kalau kesibukan sehari-hari gue nih ya, paling tuh kalau dari pagi gue bangun jam 8-an lah ya. Pagi banget. Itu subuh sih berarti. Gue bangun subuh, habis tidur lagi. Nah, terus gue bangun jam 8-an, paling beres-beres rumah aja gitu, kayak paling nyapu, ngepel, cuci piring gitu kan. Terus ya udah habis itu sekolah. Wajib sekolah mah. Enggak, maksudnya cuci piring, nyapu gitu. Oh, kalau itu sih ya tergantung. Kadang gue males, jadi kayak ya udah gitu mak gua. Kadang kalau misalkan mak gua males, gua mau gak mau gitu loh. Ya gantian aja gitu, enak. Lu sekolah di mana tuh? Kelas apa namanya, maksudnya SMP, SMK gitu? Kalau sekarang sih gue SMK di PGRI 2 Jakarta. Kelas? Kelas 3. Gue sekarang kelas 3. Oh, berarti udah akhir-akhir dong? Bentar lagi lulus? Ya semoga sih lulus ya, pasti lulus Ya, gua pasti. amin, amin. Nih, gua dengar ya, kayak lu tuh ikut organisasi. Benar? Di dalam sekolah atau di luar sekolah? Boleh ceritain tuh yang di dalam sekolah, ceritain lah dikit dulu. Kalau yang di dalam sekolah sih gue ikut OSIS, tapi kalau sekarang kan karena gue udah kelas 3, jadi gue udah apa ya, ibaratnya jabatannya tuh bukan jabatan gue lagi, jadi gue udah nggak beroperasi di OSIS lagi, kayak nggak ngurusin lagi lah, karena udah kelas 12 kan, banyak ujian, jadi yang lanjutin ya kelas 11 10. Ceritain dong sedikit pas awal lu masuk OSIS itu, organisasi OSIS itu. Sebenarnya gue awal masuk OSIS tuh karena gue waktu kelas 9, nah temen-temen gue tuh NEM atau nilai Sidenira ya dulu ya. Kelas 9 tuh kelas 3 SMP? Iya, 3 SMP. Pas gue kelas 3 SMP tuh gue ngeliat temen-temen gue yang ikut OSIS tuh nilai Sideniranya tuh kan nambah gitu loh. Oh, ikut OSIS Ada nilai nambah? plus gitu kan. Terus Iya, kayak iya. gue tertarik nih, kata gue, kayaknya gue harus ikut juga nih ntar SMK, gue kembangin nilai gue. Nah, gue ikut Buat lah nambahin tuh. nilai lo. Iya, buat nambahin nilai gue. Iya, benar. Terus gue ikut tuh awalnya, terus kayak makin lama kok asik gitu loh. Waktu itu kan ketosnya itu kalau nggak salah Kapahri, waktu gue kelas 10. Kayak seru gitu kan, oh seru nih, bisa ngisi waktu luang juga kan, karena gue kan banyak free-nya kadang kan. Terus gue juga nggak pernah main kemana-mana gitu, ya udah akhirnya gue ikut masuk OSIS aja lah, kayak itulah isi waktu luang aja gitu. Tuh, lu pas masuk OSIS itu kayak ada yang ngajak lu atau lu mau sendiri? Mau sendiri gue, justru gue yang ngajak temen gue tuh. Oh, siapa itu? Jadi gue dulu waktu kelas 10 tuh sama temen gue bertiga. Gue, temen gue Yesa, sama satu lagi temen gue Lala. Iya. Jadi gue bertiga tuh kan. Man dari awal kelas 10 kita bertiga mulu tuh. Oh, itu kenal di luar apa baru kenal di sekolah itu? Baru kenal. Oh, lu kayak sok kenal gitu? Enggak, justru waktu gue pertama masuk itu gue kayak orang cuek gitu loh. Temen-temen gue malah ngiranya tuh gue kayak, ya apaan sih, sosialite banget, sumpah. Karena gue ngerasa waktu gue masuk SMK tuh gue gak kenal siapa-siapa. Gak kenal, sumpah, gak ada satu kelas, gak ada satu sekolah, gue gak kenal. Dan ternyata si Yesa ini satu sekolah sama gue waktu SMP, cuman gak deket. Satu sekolah, satu angkatan juga? Cuman gak deket. Gak deket, tapi lu kenal waktu itu? Enggak. Enggak. Justru waktu gue tahu dia apa sih
lulusan di SMP juga nih, gue kayak shock, kayak kok gue gak pernah liat lu sih. Pasan gue di SMP tuh kecicilan gitu kan, kok gue gak ngeliat lu, ternyata dia yang pendiam. Dan Dia sekarang malah kebalik, gue yang pendiam di SMK. Oh, dia yang nggak terlalu itu sih, cuman kayak ya oke lah, nggak terlalu pendiam. terus habis itu Ya udah kita masuk kan, terus mungkin kalau kita kan kesibukan kita masing-masing beda ya. Kalau gue kan emang nggak ada kesibukan apa-apa, jadi gue tetap lanjut. Free aja. Sedangkan temen gue ini punya kesibukan masing-masing, jadi dia stop waktu di kelas 11. oh bisa bilangnya apa? Karena dia nggak itu loh, kayak gimana ya? Dia tertarik, cuman ada kesibukan lain. Jadi sering bentrok gitu loh. Misalnya kadang ada rapat OSIS nih, tapi dia bentrok nih sama urusan lain. Karena mereka urusannya tuh punya urusan masing-masing gitu loh, yang emang udah terjadwal. Jadi nggak bisa di apa sih kayak nanti ini hari ini bisa free, nggak bisa. Karena udah terjadwal kayak udah terbiasa lah tiap harinya kayak gitu. Oh, tapi lu ikut organisasi di luar? Iya, gue duluan. Ikut organisasi apa di luar? Gue di luar ikut organisasi Paskib. Itu waktu gue SMP. Dulu waktu SMP tuh gue tuh ditawarin kan berapa eskul ya? Antara 5 sampai 4 eskul gue tawarin. Apa aja tuh? Kalau nggak salah PMR, English Club, Tari, Paskib sama Pramuka. 5. Iya, itu nawarin gue karena waktu lu tau gak sih waktu anak-anak SD kan gak tau ya, kita malu atau gimana kita nggak tahu kan. Nah pas SD tuh gue tuh pas MPLS, lu tau gak sih yang Apa? band Korea yang lagunya Yolo Yolo gitu loh, tau gak sih? Tahu nggak? Yang Ada yang itu. tahu nggak? Yolo 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 gitu, apa sih? Ya kalau nggak salah BTS tuh. Itu kan kayak geraknya gitu-gitu kan, geraknya gini-gini kan, terus kayak itu disuruh sama temen gua, jadi gua tuh berdua sama temen gua karena badannya kecil disuruh begitu. Dari MPLS, kalian MPLS itu Pertama kali masuk, terus langsung kayak gitu. hari kedua hari kedua suruh bikin yel-yel. Itu kakak kelas tuh pada nontonin kelas 9 kan gak boleh turun ya. Mereka nonton di atas, kelas 8 nonton di atas sama kelas 9 tuh. Yang di bawah tuh kelas 7. Itu waktu gue SMP tuh ya, kelas tuh dari kelas A sampai kelas G. Itu gue kelas 7G itu waktu itu kan. Lu bayangin, gue di depan lapangan dari banyaknya orang, terus juga di atas juga pada ngeliat ya, wah begitu gerakannya. Berdua sama teman lu? Iya, udah sama gue masih inget, kalau nggak salah namanya siapa ya? Revita, gue masih inget banget. Itu kan MPLS, berarti pertama kali ketemu kan? Wah, pertama kali terus kayak ngomongnya kayak gitu kan, terus kayak kalau diinget-inget malu sih sebenarnya, kayak kenapa gue harus begitu, kenapa gue harus mau gitu. Harusnya gue nggak mau aja gak sih. Emang itu tuh harus kayak bikin yel-yel gitu? Iya, harus bikin yel ya. Nah terus kayak terus teman-teman gue ngomong gini kan, kayaknya sepi banget gak sih yel-yel kita begini. Terus akhirnya ya udah nambahin tuh gue sama dia. Udah nari kayak gitu? Maksudnya itu dance ya? Joget. Oh joget. Emang itu 2 orang? Satu kelompok itu 2 orang? Enggak, jadi satu kelas nih. Nah kita udah bikin gerakan nih satu kelas nih gimana kan, sama OSIS yang ngurusnya kan. Terus pas udah tuh kayak masih garing gitu loh. Ngerti gak sih, kayak masih yang kurang. Akhirnya ditambahin, gue tuh diajak sama temen gue ini, si Revita ini, ayo lu kayak gini bisa nggak? Karena gue belajar. Iya, karena gue bisa belajar beberapa menit doang, itu udah bener-bener detik terakhir. Bisa, akhirnya langsung tampil begitu. Gue sumpah kalau inget malu banget, sumpah kayak gak banget. Sumpah gak banget deh. Tapi lu masih kenal sama temen lu yang itu? Masih dekat maksudnya? Kalau deket enggak. Paling itu sama yang itu loh, yang satu sekolah sama gua, satu Paskib itu kan. Karena kan kita sering datang tuh, kadang waktu setahun sekali kita ada itu training center, kayak training center itu kayak pelantikan gitulah. Jadi kita harus datang ke sana kan, yang alumninya. Jadi kita datang, ya udah ketemu pas gitu doang. Selebihnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah WA atau apa, nggak pernah. Berarti lu seneng ikut organisasi gitu? Seneng. Karena gue gabut itu loh. Iya ya, karena aktivitas lu di rumah kayak ya udah gitu-gitu aja. Gak ada aktivitas lain. Iya, makanya gue cari kesibukan gitu. Iya. Berapa lama sih lu ikut OSIS? Kalau ikut OSIS gue pas SMK doang. Oh, SMP enggak? Enggak. Ya justru itu, karena gue SMP gak ikut, gue nyesel, nilai gue gak ditambah. Makanya gue gak dapet negeri. Berarti karena apa namanya, Ya, lu ngeliat temen lu kayak gue dapet nilai tambah, gue langsung kayak, gue mau dah. Akhirnya gue pengen lah nilai gue tambah gitu. Gue pengen nilai gue tambah, sekali-sekali gitu, nilai gue gede gitu kan.
Berarti berapa lama ya? Dari kelas 10 sampai Iya, kelas 12 sama kelas 11? 12. Oh, berarti 3 tahun. 2,5 lah. Oh iya, iya enggak itu ya. Gak nyampe 3 tahun kan, karena waktu kemarin kan udah pindah jabatan kan. Ya 2,5 tahun lah, lumayan. Sedih dong. Ya kalau dibilang sedih sih enggak, ada sih sedihnya, ada momen sedihnya, ada momen senengnya, cuman kebanyakan senengnya aja. Selama 3 tahun itu lu kayak ya udah nikmatin aja gitu. Ya menikmati aja. Terus sekarang kosong apa gimana? Kayak, Ya udahlah. ya udah, kayak kalau misalkan kadang sih kalau sekarang paling keisinya misalkan nih kita kan ada ujian praktek-praktek segala macam kan, terus temen gua nggak ngerti nih tentang, maksudnya kayak pembelajaran ini dia nggak ngerti nih, dan dia minta ajarin ke gua, ya udah gua ajarin gitu loh. Tapi kalau nggak ada ya udah gua di rumah aja. Udah. Diem aja gitu di rumah. Iya, main HP udah. Berarti kan yang lu udah gak ikut organisasi. Kayak berarti lu makin free dong, makin kayak kalau gue bisa ikut lagi. Iya, justru kayak gitu, kayak gini ya, kalau gue lagi free tuh kayak bener-bener gitu gabut banget sumpah. Kadang gue kalau misalkan di rumah ya nggak ada kegiatan apa-apa ya gue bengong. Terus kayak gue keluar tuh gak ada siapa-siapa, temen gue cuma dikit. Kayak gue bisa nih kenal orang banyak, cuman yang bisa berteman sama gue yang sering main tuh dikit gitu loh. Paling gue kenal orang cuma sekedar kenal doang. Kayak, oh gue kenal sama dia nih, tapi nggak pernah kayak main tuh nggak Cuman say hello. ya. Temen lu dikit itu yang di sekolah ya gitu? Apa yang di luar Semuanya. juga? Oh, yang di sekolah juga? Iya. Yang ikut organisasi itu masih ada? Maksudnya yang 3 tadi, apa berapa tuh? 3, yang nomor 3 itu masih. Dia waktu itu udah keluar dari kelas 11 kan? Ya. Terus pas ngelanjutin di kelas 12 lu sendiri? Iya. Jadi di kelas gue itu yang OSIS cuma gue doang, gak ada lagi. Keren banget sumpah. Oke. Tapi ya, jujur ya, gue tuh ikut itu karena emang apa ya? Gak ada apa sih, gue tuh gak ada kegiatan, terus gue gabut, terus di sisi lain juga kayak ya udah, gue mau ngapain lagi kan? Ini gue ikut kegiatan aja. Siapa tahu kan lebih positif kan, kalau kegiatan OSIS kan lebih positif ya daripada kegiatan lainnya yang berujungnya negatif ya kan. Iya sih, maksudnya kayak lu bisa ituin diri lu juga kan, Iya. ngembangin diri lu juga. Banyak lah pokoknya pengalaman di OSIS tuh. Ceritain lah satu. Pokoknya kayak seru, kayak kadang kita apa ya, rundingan atau apa nyari solusi, kayak enak aja gitu. Paling seru? Iya, paling seru tuh kalau misalnya kita ada jadwal, misalkan nih kita ada jadwal nih bikin acara ini, terus kayak ngejalanin acara tuh, acaranya tuh emang capek, tapi seru. Asik aja, karena lu enjoy. Iya, karena gue enjoy, gue nggak mikirin kayak nanti kita capeknya kayak begini, nanti kita capeknya kayak begini, gue nggak mikirin capeknya. Gue mikirin, oh kalau ini berjalan lancar, gue malah seneng. Benar-benar. Jadi sih kayak misalkan nih lu ngejalanin suatu kegiatan ya, terus kegiatan itu berjalan lancar nih misalnya, atau enggak mungkin ada kurangnya ya dikit ya atau gimana, tapi ibaratnya masih bisa berjalan lah, itu kayak lu ngerasa kayak wah ternyata gue bisa nih. Terus kayak kalau misalkan ada kurang-kurangnya mungkin kayak oh mungkin kemampuan gue cuma sampai sini, kayak gitu. Jadi sembari kita ngelakuin hal itu, kita sambil belajar gitu loh. Iya, iya. Kan karena organisasi itu sambil belajar kan. Iya, benar, nambah pengalaman sambil belajar. Iya, itulah pokoknya. Gak, alasan lu masuk OSIS kayak gue selain yang kayak lu ngelihat temen lu gitu yang nilainya bagus banget, kayak maksudnya kayak ada tambahan nilai gitu, kayak lumayan nih buat nambah-nambahin nilai gue gitu. Selain itu apa? Kayak apa tertarik gitu? Kayak ih seru gitu. Kalau misalnya tuh enggak, gue emang dari awal tujuan gue itu masuk SMK gue memperbaiki nilai gue. Karena gue nyesel waktu gue SMP tuh nilai gue kecil, kan corona ya. Oh iya, emang lu kena corona? Kena. Kelas 9? Enggak, 7. Oh, kelas 7. Waktu gue kelas 7 itu, kelas 7 semester 2 gue inget banget, setelah gue ulangan tengah semester, Seninnya katanya libur kan, 2 minggu. Ternyata 2 tahun. Itu bohong, Cok. Gue juga kena. Gue tuh ngarep-ngarepin masuk, ngerti gak sih? Ngarep-ngarepin masuk, karena kalau gue masuk tuh gue dapet duit jajan, kalau gak masuk gue gak dapet duit jajan, coy. Berarti karena alasan lu masuk OSIS cuman karena kayak nih Pengen nambah nilai. Enggak kayak yang kayak ditarik-tarik gitu Enggak, sama orang. gue nggak pernah ikut organisasi yang kayak maksa-maksa, gue nggak mau.
Waktu itu juga waktu gue masuk Paskib itu juga gue pertamanya mereka nawarin kan. Terus gue nggak mau awalnya kan, nolak. Terus gue mikir lagi, kayaknya seru nih. Apa Jadi, tuh? masuk Paskib gitu kayak seru nih. Pengen lah, ya udah gue masuk tuh coba-coba sama temen gue, coba-coba seminggu kan 2 kali latihan tuh kan. Gue nyoba 2 kali latihan, kayak enak nih. Oh enggak. Enak, sumpah jujur. Capek sih capek, tapi enak. Jadi gue tuh tipikal orang yang kalau ngejalanin sesuatu tuh nggak mikirin capeknya duluan. Oh kayak yang penting gue seneng. Iya, yang penting gue seneng. Yang penting gue ada kegiatan. Kalau masalah capek tuh urusan terakhir lah. Capek pasti capek ya. Capek, kalau urusan capek mah semua hal juga capek gak sih? Pasti. Gak ada di dunia ini gak capek. Betul. Pasti capek semua. Jangan ngeluh ya guys. Ya, intinya lu pada jangan ngeluh. Itu kalau lu ngeluh nih ya, itu bikin lu jadi down sendiri. Lu gak bakal bisa ngejalanin sesuatu kalau lu beriringan dengan rasa capek, dengan kata capek. Gak bisa. Kayak gimana ya? Kalau lu misalnya nih, lu ngomong nih ya, tentang pelajaran misalnya, ih gue nggak bisa, gue nggak bisa nih, gue pusing, gue nggak bisa, lu pasti nggak bakal bisa. Jadi kayak harus kayak gue bisa. Ya, gue yakin gue bisa. Kalau emang lu misalkan seumpama nih, lu nggak ngerti apa ya, mending lu nanya. Betul sih. Daripada nggak iya. tahu apa-apa gitu kan. Daripada lu diem ya kan, ujung-ujungnya pas ujian lu nggak tahu apa-apa, mending lu nanya dari awal. Benar-benar. Karena gue juga waktu dari SD ya, pengalaman gue nih, kalau mau gue ngambil rapot nih ya, dari SD sampai SMK nih, pasti emak gue selalu dapet kata-kata seperti ini. Iya, anak ibu tuh di kelas banyak tanya, banyak nanya. Emang gue tuh cerewet, nanya mulu. Apa yang gue nggak paham nanya mulu. Pokoknya sampai gue paham, gue bakal nanya. Ya iya nggak apa-apa kan. Tetap Ya, harus kayak. justru kayak Gue pengen tahu ya, gitu loh. Gue tuh pengen tahu secara detail, bener-bener sampai gue paham. Baru gue puas. Pencapaian apa sih yang udah lu dapet dari selama lu bergabung di organisasi OSIS ini? Kalau soal pencapaian ya, gue yang tadinya itu kayak misalnya nih, gue tuh yang tadinya apa sih kayak jiwa gue tuh kayak malu gitu kan, kayak gue nggak pede di depan orang banyak, atau mungkin kayak komunikasi sama orang juga kayak gue nggak Oh lu termasuk tipe orang yang pemalu ya? pemalu, tapi gue bisa juga nggak pemalu, bisa juga malu-maluin. Punya 2 kepribadian? Ya bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak kalau gue nih misalnya nih, gue sama orang ini tuh belum deket banget nih ya, atau enggak baru ketemu atau baru kenal ya, gue tuh kayak bakal jutek banget sama dia. Oh kayak ya udah kita nggak kenal gitu? Iya, kita nggak kenal. Kita cuma sebatas itu doang, kayak kalau miskin kayak misalnya mungkin ya, misalkan nih ramah gue kayak senyum, kayak cuman kalau misalkan kayak bisa asik gitu ya, bisa ngobrol atau apa, nggak bisa. Mungkin harus butuh waktu beberapa pertemuan gitu sama dia baru bisa. Jadi pencapaian lu pas masuk organisasi itu? Gue jadi kayaknya ya, biar apa sih, cara komunikasi gue sama orang lain tuh jadi Beda. lebih pede. Oh. Lebih pede, ngerti gak sih? Kayak gue bisa lebih pede di komunikasi sama orang-orang. Kayak misalkan nih gue bisa berkomunikasi nih di depan orang banyak, walaupun masih ada grogi atau gimana, tapi kayak lebih pede gitu loh, masih ada jiwa pedenya nih. Terus gue juga kayak ngerti nih, misalkan kan gue juga organisasi kan, pasti ngatur-ngatur, misalnya ada acara nih, kita ngatur-ngatur gini, bikin rundown segala macam kan ya kan. Nah, itu kayak gue lebih bisa, lu tau gak sih, kayak gue jadi bisa apa ya, Apa tuh? bisa berpikir kayak misalkan, oh gue bisa nih, jadinya gue bisa nih kayak bikin acara nih gitu kan, kayak ngejalanin acara, ide-ide. ya ide-ide juga keluar, dan makin kayak oh gue makin banyak apa sih, keluar ide-ide bagus gitu, ide-ide yang bisa dipakai atau gimana gitu kan. Yang tadinya lu kayak malu gitu kan. Terus kayak gue cuman kayak ya udahlah, pengetahuan gue cuman sebatas Ya udah. biasa-biasa aja gitu kan. Jadi kayak gue nambah pengetahuan, terus gue juga lebih pede juga orangnya jadinya. Jadi kayak ya udah, gue gimana ya, beruntung aja sih. Iya. Rasa beruntung bisa ikut organisasi. Kayak jadi nama pengalaman gue aja gitu loh. Berarti lu emang lu kayak suka ngomong di depan gitu? Setahu gue ya, setahu gue tuh yang suka ngomong di depan tuh ketua, terus wakil gitu. Kalau itu mungkin iya mereka, cuman kalau misalkan ini loh, kayak misalkan gue kan di kelas mungkin ada tugas nih di kelas, lu tau kan kalau misalkan tugas bahasa Indonesia ada pidato, ceramah. Nah itu gue tuh kayak lebih pede Karena lu udah terbiasa. Udah terbiasa karena ngomong. di OSIS kan kita dilatih tuh buat public speaking kan. Jadi kayak benar-benar. terbiasa cuy.
karena kita nggak boleh malu juga kan. Iya. Kan ya kalau kita malu nilai kita kecil dong. Iya benar. Karena tujuan lu apa tadi? Menambah nilai. Jadi gue gak ambis, gak kalau dibilang orang-orang kayaknya nih lu ambis banget sama nilai deh. Lu kayaknya bener-bener ngejar nilai, enggak. Gue sebenarnya kok ngejar nilai itu cuman apa ya? Pemikiran awal gue masuk SMK. Oh iya, karena ngeliat temen gue tuh, gue nyesel karena gue gak dapet negeri. Selain gue udah gak dapet negeri tuh. Dari situ gue mikir, makin lama gue terpikir, satu, orang tua gue kerja susah payah buat nyekolahin gue. Nah itu, gue juga menghargai kerja keras orang tua gue. Jadi gue gak mau ngecewain dia dengan yang gue begajulan di sekolah atau apa, gue gak mau. Yang nakal. Ya, gue makanya gue gak pernah buat masalah di sekolah. Jadi itu gak sih kayak support buat diri gitu loh. Ya. Kayak Walaupun ya kadang kalau misalkan gue dapat apa sih, misalkan gue dapet ranking atau apa, orang tua gue nggak apresiasi gitu loh, kayak nggak ngomong kayak selamat ya nak gitu nggak pernah. Cuman kayak gue ngerasa selagi mereka mau membiayain gue, berarti mereka mendukung gue. iya benar sih, benar. Emang kayak nggak semua orang itu bisa kayak gini, misalnya kayak bisa ngomong gitu loh, yang ngungkapin kayak nggak bisa, nggak semua orang bisa. Benar-benar. Ada orang yang gengsi banget loh sampai nggak mau ngungkapin, walaupun dia kayak ini ya, dia tuh sebenarnya bangga nih sama orang ini, tapi dia nggak bisa ngungkapin. Iya, karena kan tetap gengsi. Iya benar-benar. Gue juga sama. Gitu. Iya terus Ya kayak gitu. Jadi orang tua gue tuh gengsi. Mungkin gengsi atau malu, gue nggak tahu ya. Jadi mereka nggak pernah bilang kayak selamat ya gitu nggak. Enggak yang kayak gue juga kayak gitu sih, kayak lu, kayak kalau misalkan gue dapet nilai tinggi tuh kan biasanya kayak selamat ya, kan ada orang tua yang kayak gitu. Justru kayak orang tua gue tuh lebih ke kayak oh ya udah gitu kan, kayak enggak ngungkapin gitu sama kayak orang tua lu kan, kayak ya udah gitu. Alhamdulillah. Iya, cuman bokap gue lebih beda. Kenapa tuh? Jadi gue pernah waktu kelas 10 gue ranking 2. Gue ngomong dong dengan bangga. Gue gak pernah dapet ranking 2 dengan bangga, tiba-tiba gue dapet ranking 2. Itu kelas berapa? Kelas 10. Oh kelas 10. Baru awal-awal masuk nih langsung ranking 2. Pas kenaikan kelas. Kalau nggak salah kenaikan kelas yang gue ranking 2. Iya. Terus gue kayak kaget kan, gue dapet ranking 2 nih, serius gue dapet ranking 2. Gue gak pernah belajar, tapi gue bisa dapet, iya kayak gue tuh gak pernah belajar, tapi gue bisa dapet ranking 2. Oh mungkin keberuntungan. Kan, gue dengan bangganya bawa rapot gua ke depan bokap gua kan, Pak, aku dapet ranking 2. Terus kayak seneng banget, kayak aku dapet ranking 2 nih, ya kan? Kayak bangga kita sama diri sendiri kan? gitu. Ya, terus sama sih respon apa dikasih bapak gua? Apa? Ya kamu baru ranking 2, bapak dulu ranking 1 nggak pernah kesenggol. Dia ngomong kan diri dia, kata, ya udah kan itu bapak, kan nggak bisa tuh kan. Ya kamu kalau kamu ranking 2 itu harusnya kamu gak usah bangga. Tapi itu bener. Karena menurut orang tua gue gini loh, kalau kamu bisa mencapai sesuatu, bisa kamu pengen sesuatu ini, terus kamu bisa menggapainya. Jangan sombong karena kamu udah bisa menggapainya. Terus aja, terus kamu belajar. Ya, sampai kamu nanti udah di mana kamu berada di titik di mana kamu itu dapat semua yang kamu mau. Dan kamu bisa membuat orang lain itu menjadi termotivasi sama diri kamu sendiri. Jadi kayak orang lain tuh malah justru kayak kayaknya gue contoh dia deh gitu loh. Iya benar. Yang orang tua gak mau tuh kayak gitu. Jadi gue nggak boleh kayak misalkan kayak gue nih misalkan sumpah ya gue udah dapet nilai tinggi gitu ya, gue sombong nih kayak nilai gue tinggi nih, itu gue nggak boleh. Justru orang tua gue bakal benci. Benar-benar. Kayak buat apa kamu pamer nilai? Gak, ya nilai itu nggak menjamin diri kamu itu baik. Iya benar sih. Karena menurut orang tua gue ya nih, walaupun orang tua gue nggak kayak orang tua lain mungkin ya sedikit lah paham kan, agama bagaimana gitu kan. Emang jarang mungkin kalau misalkan ke sholat atau apa mungkin jarang. Bokap gue nih jarang. Malah gue gak pernah ngeliat sih. Sumpah gue gak pernah ngeliat tau. Kan gue ya, bukan gue yang ngomongnya. Gak apa. Cuman emang gitu kan. Cuman bokap gue tuh selalu ngomong, nilai kamu tuh gak penting, yang penting itu akhlak kamu. Gitu. Bener, Jadi bener. bokap gue tuh lebih mentingin gimana ya, kayak kamu tuh pribadi kamu tuh harus bagus. Kalau nilaimu bagus tapi pribadimu jelek, buat apa? Kita yang dilihat orang itu kan bukan nilai kita,
tapi kepribadian kita kan. Misalnya kayak kita begajulan nih, terus kita dianggapnya kayak jelek, kayak apa sih dia begajulan banget, apa sih dia kayak apa namanya, gak bisa apa sih, gak bisa lebih baik itu. Emangnya harus ya ditegur-tegur dulu baru itu. Orang tua gue nggak mau gue ada omongan kayak gitu, Pandangan jelek dari orang. nggak mau gue orang tua gue. Makanya orang tua gue selalu ngomong, dimanapun kamu berada kamu jaga sikap. Betul. Makanya gue waktu dulu tuh nggak pernah cuy ngomong kasar, gak pernah. Sekarang Kalau sekarang iya itu. Sekarang tuh gue nggak tahu, mungkin dari pergaulan gue ya. Gue nggak menyalahkan teman-teman gue yang suka ngomong kasar, cuman emang mungkin dari pergaulan. Kita juga kan nggak tahu ya temen gue tuh berkata kasar gimana tuh dari mana lagi kan. Mungkin dia juga dari pergaulan di luar-luaran lain kan. Nah pergaulan zaman sekarang nggak mungkin gak sih kalau ngomong nggak kasar. Pasti lu selalu denger dong. Bahkan gue kaget loh waktu gue keluar rumah ada anak kecil ngomong yang bener-bener kasar. Gue kaget itu loh, kayak lu ngebayangin gak sih anak 3 tahun ngomong kasar di tempat biasa, tempat umum. Kayak kaget kan. Jadi kayak gue mikir, oh pergaulan sekarang itu udah kayak begini. Itu kan apa namanya, orang tua lu, orang tua kita lah ya, kan nggak pernah kayak yang apa sih namanya, kayak selamat ya kayak gitu. Sebenarnya menurut gua mereka tuh kayak gitu supaya kita tuh nggak sombong kan. Ya, kayak, emang biar kayak ya udah karena kalau kita sombong tuh apa yang kita gapai bakal hilang. Oh berarti selama lu di organisasi nih berarti lu kayak lebih pede, lebih kayak apa namanya, gua percayalah sama diri gua gitu kan, kayak gue yakin sama diri gua gitu, kayak gue bisa ngomong di depan kayak gitu. Ya kan gue rasa kayak gini ya, pada plus minusnya misalkan ya, kayak temen-temen gue ngeliat nih temen-temen gue yang gak ikut organisasi ya, dia kayak kurang pede atau gimana gitu kan. Nggak temen sekolah aja, kayak temen rumah juga kan. Karena ada yang gak pede atau apa ya, terus kayak gue ngeliat temen-temen gue yang ngomong kayak gini ya, kok lu bisa sih sepede itu kayak gitu. Kayak gue mikir kan, oh berarti nih diri gue tuh membuat mereka tuh kayak kok berpikir kayak kok dia bisa kayak gitu. Siapa tahu mereka mau belajar kan dari gua, kayak belajar kayak oh kayaknya gua harus kayak dia nih biar gua bisa pede juga. Gua mikir kayak gitu, karena gua gak mikir kayak mau mereka jelekin gua atau gimana, gua gak mikir. Karena gua mikirnya kayak mungkin mereka bakal termotivasi sama gua. Kayak gitu doang. Tapi lu udah coba belum kayak ngajak mereka masuk organisasi gitu, kayak misalkan tadi kan lu bilang di kelas lu sendiri kan, terus kayak lu punya temen deket gitu di kelas, ya itu yang masuk OSIS sama gue tapi udah keluar. Tapi lu coba buat kayak ayo masuk lagi, terus lu ngajak yang lain kayak yaudah ayo kita ikut apa namanya, ikut lagi gitu. Kalau itu sih gue pernah ngajak ya, entah cowok entah cewek. Mungkin gue ada satu temen deket banget lah, karena gue dari dulu tuh sama dia tuh kalau ngerjain tugas tuh selalu kerja sama. Dia cowok, dia pinter, dia selalu kerja sama dia kan. Ya gue nawarin dia dong, ayolah lu masuk ke OSIS, kayaknya seru tahu OSIS gitu-gitu lah kan. Nemenin gue juga biar kita apa sih bisa belajar bareng-bareng lah di OSIS tuh kan. Cuman dia kayak gini ya, kayak nggak mau gitu loh. Mungkin dia ngerasa, kan ada orang tuh ada yang gini loh, ada yang kayak ih nggak mau gue mager nih, kayak lebih mager gitu loh, lebih mending gue, lebih baik gue nggak ada kegiatan apa-apa dibanding ada kegiatan gitu kan. Jadi gue kayak ya udah nggak bisa maksain mereka. Gue pernah nawarin, pernah kayak ngajak iya gitu, ngajak, kayak, ayo kita masuk OSIS yuk, kayak ayo lu masuk lagi yuk, jangan keluar lah, lumayan tahu buat nambah nilai gitu. Terus kayak mereka nggak mau, ya udah karena alasan itu kayak gitu ya, kayak alasannya tuh kayak males, mager gitu loh. Padahal seasik itu Ya asik, sumpah. Sebenarnya asik tuh karena kita nikmatin itu gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu terus kita nggak menikmatinya, itu justru kita capek. Iya benar sih. Jadi emang kayak misalnya nih, lu ngelakuin hal nih yang lu nggak suka misalkan ya, atau enggak lu disuruh orang tua lu nih ngerjain pekerjaan rumah ya, kalau lu nggak menikmati, lu bakal ngerasanya kayak apa sih, capek kan, pasti kayak apa sih capek. Lu kalau lu menikmati, kayak lu lihat dari gini loh, lu harus ngejalaninnya sesuai kayak, dan nih lu ngejalanin misalnya disuruh sama mak lu nih cuci piring ya, lu tuh gak usah mikir kayak ih cuciannya banyak banget, enggak. Kalau gue cara alihnya gini, ini gue nyuci piring nih, gue sambil mainan Sabun. Iya mainan sabun. Jujur ya, emak gue pernah ngomong gini,
kamu tuh harusnya belajar nyuci piring. Aku bilang kan, enggak, aku nanti yang ada main sabun, nanti mama marah sabunnya habis. Kalau kamu pertama kali belajar cuci piring main sabun nggak apa-apa. Selama apa mau kamu buang air, mau buang sabun nggak apa-apa. Yang penting kamu mau belajar. Iya benar. Ya, sampai akhirnya yang gua dulunya main sabun, sering main sabun segala macam kan lama banget kan tangan gua keriput. Kena kena air. Iya kan keribut-keribut kena air tuh. Terus sampai akhirnya gua langsung kayak ngerasa, oh daripada gua main air, kenapa gua nggak lebih cepet? Jadi gua malah justru kayak mikir, gua lebih cepet Terus kayak momen paling enak itu nyuci piring itu gini loh, lu bisa nyusun piringnya sesuai diri lu mau. Misalnya nih, kalau gua kan habis nyuci piring ya, itu ditaruh di satu ember gitu kan, ember gede kan, biar airnya turun dulu, baru dimasukin ke rak piring. Itu gua susun tuh, harusnya nih, ini harus piring kecil dulu, baru piring besar, nanti baru mangkok, nanti baru gelas, baru sendok-sendok gua pisahin di, kayak gua taruh di apa sih, Tempat sendok gitu ya ya. tempat sendok itu kayak baskom itulah, gua taruh di situ pisahin biar nggak ribet nyari-nyarinya kan. Kayak gue mikir gitu tuh, sumpah setiap hari gue lakuin Karena supaya mood juga kan. iya, kayak cuma membalikin mood gue aja. Terus kayak gue susun-susun kan, terus pas nggak masukin piring juga gitu gue susun. Jadi kayak mungkin dari gue ya, kalau gue tuh pribadi nggak demen yang hal-hal misalkan nih pakaian gue berantakan, gue nggak demen. Oh, lu tipe orang yang Suka rapi. kerapihan. Iya. Kalau gua Kadang nggak semua orang ya, mungkin menurut mereka tuh segini udah rapi nih, tapi menurut orang lain mungkin nggak rapi gitu kan. Kadang kita standar orang tuh beda-beda, iya nggak bisa disamain. nggak bisa disamain. Kayak lu disamain nih sama Raffi Ahmad nggak bisa. Jauh banget itu. Kayak lebih jauh ya. Tapi selama lu kayak ngajak nih, berarti itu benar-benar kayak lu kan temen lu kelas 11 kan keluar. Itu pas lu udah kayak udah selesai nih tugas lu kelas 12 karena udah banyak itu lu benar-benar sendiri. Iya benar-benar sendiri. Pas di kelas 12 itu kan lu udah coba ngajakin gitu, bener-bener gak ada yang mau? Nggak ada. Oh mungkin karena mereka kayak ngelihatnya tuh kayak capek, cuma capeknya Karena mereka, doang. iya, ngeliatin capeknya doang. Kayak mereka tuh ngeliatin waktu kegiatannya doang. Karena mereka nggak tahu kan setelah kegiatan kita ngapain. Karena OSIS kan apa kan, karena OSIS kan ada, karena ada evaluasi ya. Iya, bener. Itu karena evaluasi itu seru tau. iya. Ngeluh apa sih ya? Kayak mungkin entah kita ngobrol bareng-bareng gitu-gitu kayak enak ya kayak sih ya. Lu capek nih, lu ngungkapin rasa capek lu. Iya benar. Itu Karena tuh kayak kalau OSIS tuh kan kayak siswa balik jam segini, OSIS tuh harus kayak gimana dulu Baliknya gitu. lebih lama. Terus evaluasi dulu kan. ya karena ada rapat juga. Rapat dulu gitu kan, terus kita ngasih tahu nih tadi kita kurangnya di mana gitu Iya. kan. Nah, mungkin mereka kayak nggak ngelihat di situ tuh kayak ada rasa kayak nih kita bisa ngungkapin apa yang kita rasain Iya. selama tadi gitu. Mungkin Iya. dia ngeliat capeknya. Iya, karena kan kalau OSIS itu biasanya kan kalau misalkan orang-orang pada duduk enak, OSIS itu kerja ya kan. Jadi mereka ngeliatnya itu doang, ngeliatnya kayak Iya. ih mager banget nih gua nggak jadi OSIS, gua duduk aja santai gitu benar-benar. kan. Tapi menurut gua Dijulit lagi. iya kan, dijulit kan. Kayak, apa sih OSISnya begini gitu kan. Kayak ya kalau menurut gua sih ya udah. Mereka nggak tahu kita. Mereka nggak tahu kita. Jadi kalau dia tuh selagi mereka nggak tahu kita mau mereka jelekin kita sejelek-jeleknya pun ya udah biarin aja. Karena gini deh, sekarang secara logika aja ya. Seumpama nih ada orang ngejelek-jelekin kita nih ya ke orang lain, yang orang lain itu tuh nggak tahu kita ini pribadinya gimana. Terus dia cuma berasumsi dari omongan itu, misalkan ya dia ngomongnya entah kita jelek atau gimana ke orang lain kan, gimana. Terus orang yang diceritain tuh nganggap kita beneran jelek kan, kita nggak tahu kan. Ya udah kita biarin aja, mau dianggap kita jelek atau enggak kita nggak usah peduli. Benar. Yang tahu kita sendiri kan diri kita sendiri ya. Yang paham kita itu diri kita sendiri, orang lain tuh nggak bakal bisa paham. Benar. Terus kayak dalam OSIS nih ya kan, kalau lo ada acara kayak acara-acara yang kayak besar-besar gitu kan, kayak lu pasti kayak suka kesel, suka gondok gitu sama temen lu kayak, kok lu kerjanya jadi begini sih kayak gitu. Kayak apa namanya, lu nggak sesuai yang harusnya kita rapatin gitu. Kan Kalau itu sulit sih, dong. oh iya kalau itu sih kadang pernah sih kayak ini gimana sih kok nggak ada bantunya, kayak, jangan yang dia mulu dong bantuin. Kadang gue ngomong gitu kan, terus akhirnya ya udah bantuin. Terus yang paling gue itu sih menurut gue ya paling susah ya waktu gue jadi OSIS tuh waktu ini loh,
misalkan kita ada acara nih, terus kita nyuruh anak-anak Ini termasuk kesulitan lu ya? yang kesulitan gue di OSIS ya. Paling susah tuh nyuruh anak-anak siswa itu loh buat keluar kelas. Misalkan kita ada acara nih di luar kelas nih, misalkan antara apa atau apa, mereka tuh kadang banyak yang pengen di dalam kelas aja, ngerti gak sih? Kayak mungkin di luar tuh panas atau apa ya kan, tapi mereka pengen di dalam kelas biar adem. Itu paling susah tuh, apalagi ketemu orang yang ini ya geblek apa gimana, Petantang petenteng. iya kayak itu yang petantang petenteng deh. Udah ngikutin aturan aja, kalau disuruh keluar ya udah keluar gitu kan. Ini jangan sampai gue apa ya yang tentang petenteng itu gue datengin ke kelas deh, tapi gue suruh dia ngomong depan pintu, "Lu jangan petantang petenteng." Gue kayak kesel. Berarti itu kayak kesulitan lu tuh Iya. kayak dalam kalau lu lagi ada acara-acara kayak gitu tuh Nyuruh kayak orang-orang, nyuruh siswa keluar doang sih itu menurut gue susah banget. Terus apa lagi itu? Sama apa ya, Banyak dong berarti kayak kesulitannya ya, sebenarnya. banyak, cuman ya nggak yang begitu parah lah, masih bisa ditangani, kayak gue masih bisa lewatin lah masa sulit itu. Terus buat gue ya udah itu doang sih paling susah emang. Itu susah. Emang anak-anaknya aja sih kayaknya yang gablek ya, kayak kenapa sih nggak mau keluar, tinggal keluar aja gitu loh. Kalian keluar juga nggak ngapa-ngapain, yang kerja OSIS gitu loh. Udah ikutin aja. Padahal ya kalau keluar kita juga udah kayak nyiapin kayak supaya kalian duduk tuh nggak kotor, nggak Ya, basah. Terus nggak ntar juga kepanasan kalian, juga. ntar juga kalian kayak apa sih namanya, dapat makan, dapat minum juga kan udah kalau kita acara-acara sediain. kayak Iya. maulid atau itu kan dapat makan ya pasti. Itu kita nyediain kayak kalian ngapain di dalam kelas? Kayak kalian tuh, saya ya di sekolah gue tuh mayoritas agamanya kan Islam, banyak banget yang Islam kan. Itu acara maulid kalian nggak mau keluar tuh kayak kan itu Islam bukan sih? Kayak itu Islam bukan sih? Gitu kan? Lu nggak mau gitu keluar. Mungkin dia kayak ini enak nih kan kelas lu berasa ya? Berasa ya? Ada AC-nya. Nah, mungkin dia kayak udah nyaman di AC gitu. Iya. Apa kayak kan kalau misalkan di kelas berarti kayak seluruh siswa nggak muat dong. Kalaupun Iya. muat pasti lu mau dia di kelas. Sebenarnya muat, karena kan kelas gue itu bisa dibuka gitu lah. Oh iya. Cuman Iya. menurut gue sih daripada di dalam kelas ya, itu kan kalau dalam kelas itu opsi kedua. Kalau mungkin cuaca nggak mendukung aja, hujan atau enggak apa sih ada hal lain lah. Tapi kalau misalkan enggak, kenapa nggak di luar aja? Nah kalau misalkan kita dalam kelas nih, itu kan cuman yang denger mungkin ya, kalau sekolah gue kan deket pemukiman ya. Kalau di dalam kelas itu menurut gue kayak ya udah yang denger kita doang, nggak semuanya, nggak sampai luar itu kan. Kalau di luar itu mungkin nanti ada rumah yang samping-samping sekolah itu bisa mendengar juga kan. Kayak ya udah nambah pahala kita. Iya benar. Kita ngadain acara, kita ibaratnya adalah bacaan-bacaan yang doa ya kan. Sebetulnya mereka ikut doa. Kan kita juga dapat berkahnya kan. Benar. Kayak lebih mikir ke situ sih gua kalau misalkan di luar. Terus kalau misalkan ini kan lu sulit banget kayak lu kok nggak mau keluar sih kayak gitu, keluar gitu. Cara lu ngatasin kesulitan itu kayak misalkan lu udah kesel banget kayak gini nggak mau keluar nih, gue udah teriak-teriak juga nggak mau keluar itu gimana? Gue tarik Dari kelas, dia duduk, gue tarik, ayo keluar, gue tarik satu-satu. iya. Terus tetap mau. Yang tadinya mungkin ya mereka tuh yang tadinya nggak mau, mungkin risih karena gue berisik gitu kan, ayo gue tarik ya. Akhirnya mereka mau keluar. Terus sekarang juga kan waktu gue mungkin ya, karena kan kita kan karena bagi-bagi tugas ya, lu ke kelas ini nih, kelas ini kan, nah gue ngurusin kelas gue. Terus akhirnya tuh kalau misalkan gue lama, mungkin ntar ada bantuan dari yang OSIS lain, ayo dong keluar. Akhirnya mereka mau keluar gitu. Terus lu kayak narik mereka kayak iya kayak gitu. Enggak, mereka kayak gue ya apa sih, dia sih ntar sabar kayak gitu. Kayak gitu, cuman gue nggak pernah masukin hati mereka ngomong kasar. Iya Jangan sih. sampai pun ngomong kasar kayak ya tau lah kelas ada cowok atau itu kan biasanya kelas gue tuh cowok, atau enggak kelas lain kan cowok yang susah ya. Sekasar-kasarnya mereka gue kayak udahlah, mungkin mereka emang apa sih udah begitu, dirinya mereka udah begitu, ya udah, yang penting kitanya aja gimana dia ngadepinnya, masuk, jangan kayak apa-apa dimasukin ke hati gitu. Ya loh. benar harus selalu. Kalau lu masukin hati kayak gimana ya, lu sendiri yang nggak enak. Iya benar. Dikit-dikit kesinggung kayak apa sih, lu bikin capek diri sendiri. Iya. Mending kalau misalkan kayak omongan gak penting tuh jangan dimasukin hati. Berarti lu itu
kayak kalau misalkan mereka nggak mau keluar kayak udah yuk keluar keluar. Ya gue paksa, serius gue paksa. Karena emang acaranya udah mau mulai mereka nggak mau keluar. Iya, terus gue tuh kayak ya udah kalian tuh nggak apa-apa di luar nih, misalkan walaupun acaranya misalkan masih ada jarak waktu 15 menit juga, misalkan 5 menit atau 10-15 lah paling lama. Ya udah kan di luar aja, kalian nggak apa-apa, nggak mau ngapain, kayak kalian mau duduk, mau lihat scroll TikTok dulu kan masih ada waktu buat acaranya selagi belum mulai gitu loh. Yang penting kalau udah mulai itu kalian hargailah acaranya. Kan kalau Maulid Nabi kan tuh tentang berkaitan nama Nabi gitu kan, hargailah. Terus kayak lu kayak udah kesel lu tarik-tarikin. Tapi nggak ada yang marah, nggak ada yang marah. Ada yang marah, cuman kayak ada yang marah sampai ngomong kasar gitu, paling yang marahnya mereka sampai ngomong kasar aja sih, nggak pernah kayak marah sampai mukul atau apa, nggak pernah, alhamdulillah nggak ada. Tapi kan kayak kalau acara-acara gitu kan ada kita kasih makan gitu kan, kayak snack-snack gitu. Nah terus kayak lu pernah dapet kesulitan nggak di situ? Kalau di situ sih enggak ya, karena kan kita jadi gini loh, snack itu kan biar nggak boring sih, biar nggak boring atau nggak ngebosenin ya, kita ngerundingin lagi tuh snacknya apa. Terus kadang kita juga mikir kan, kalau misalkan kita nggak bisa nih, kita merasa kita tuh kayak apa ya, bingung nih snacknya mau apa, kita selain ke guru, kita minta pendapat ke guru, kira-kira kalau misalkan ini snacknya kayak gini oke nggak bu gitu loh, nggak misalkan ada revisi, kayaknya yang ini diganti ini deh, udah kita ganti. Terus kalau misalkan apa namanya udah mau acara harinya, misalnya kan udah mau ada acaranya nih hari ini nih, kita tuh nggak ngebungkusin snacknya dari kemarin-kemarin, nggak, pasti dadakan. Kayak misalkan 2 jam sebelum acara mulai atau enggak 1 jam sebelum acara mulai gitu loh. Jadi kita juga nggak sendiri, kayak misalnya nih kalau biasanya ya di OSIS itu yang ngurusin sound segala macam itu kan, yang nyiapin lapangan, nyiapin tempatnya lah buat acara berlangsung tuh laki-laki kan. Sedangkan kalau perempuan tuh biasanya bantuin buat bungkusin makanannya gitu. Jadi bisa bisa gak terlalu mepet gitu loh, karena kan kita banyak kan bagi tugas juga. Iya. Terus berarti kesulitan lu tuh cuman kayak ngeluarin anak dari kelas gitu. Iya. Kayak itu susah, sumpah. Susah banget kayak. Harus berapa kali lu teriak-teriak baru mereka keluar? Ada kali gue nyuruh mereka ngomong 10 menit baru mereka keluar. Harus ditarik dulu, manja ya, nggak harus ditarik dulu. Ya enggak, kadang enggak sih, kadang enggak, kadang iya. Sesuai mood dia gak sih? Sesuai mood mereka, kayak karena mereka kan males atau misalkan aduh lagi gimana itu perasaannya, kan kita nggak tahu ya perasaan mereka lagi gimana, jadi ya udah kadang oke langsung jalan keluar. Enggak, ini nggak semua sih, beberapa doang. Itu susahnya tuh dari kelas ujung ke ujung gitu. Iya. Pasti ada, setiap kelas pasti ada. Tapi lu udah coba buat kayak ngomong gitu, ayo keluar baik-baik pertamanya kan awalnya. Iya, kalau pertama tuh pasti dibilangin dari MC, misalkan kita kan ada MC-nya kan, acara kan, MC selalu bilang, ayo untuk semua siswa diharapkan keluar kelas secara baik-baik lah. Nah tapi ya udah, karena kita ngecekin satu-satu kelas kan, kita ngecekin tiap-tiap kelas tuh masih ada yang di dalam, jadi ya udah mau nggak mau kita harus kayak gitulah. Harus berkoar, harus kayak paksa lah gitu, kayak ayo yang penting keluar deh. Karena kalau mereka nggak keluar jadi bahan evaluasi kita juga kan nanti. Iya, gimana caranya biar mereka keluar gitu. Ya udah, jadi ini ya orangnya juga susah sih orang-orang. Itu juga tanggung jawab lu juga kan sebagai OSIS. Berarti lu masuk organisasi OSIS ini di SMK? SMK doang, SMP gua nggak pernah masuk apa-apa. Berarti kayak diem-diem aja tuh SMK? Iya. SMP tuh kesibukan gue cuma itu paskib doang, udah nggak ada lagi selain paskib. Pernah sekali gue ikut English Club, cuman beberapa minggu tuh dia eskulnya nggak jalan gitu loh. Gue ikut nih, gue tuh ternyata gue pengen belajar bahasa Inggris kan, gue ikut nih, gue pengen bisa bahasa Inggris nih, gue ikut. Nah gue ikut tuh kayak nggak jalan gitu loh. Ternyata pas gak jalan itu, ternyata dari kakak kelas gue ini ada problem mereka, makanya gimana ya, mereka tuh nggak bisa ngajarin kita yang kelas 7 itu dengan dengan baik gitu loh. Jadi mereka ada problem mereka masing-masing. Makanya eskulnya tuh nggak jalan 2 minggu lah, dan akhirnya gue mutusin buat keluar. Dan gue keluar juga kayak baik-baik gitu loh, gue izin kalau gue mau keluar karena gue ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak gimana ya, di eskul ini tuh gue ngerasa nggak jalan eskulnya, nggak bikin gue tertarik gitu loh.
Sedangkan kalau di paskib itu gue selalu jalan, mau kita ada problem atau apa, kita selain problemnya di luar kegiatan. Misalnya nih, kalau di paskib gue ya, misalkan nih, gue ada problem sama dia nih, itu kita nggak boleh bawa waktu kita lagi latihan, tapi kita nggak boleh bawa-bawa problem itu. Betul. Enjoy aja. Berarti menurut lu penting nggak sih masuk organisasi? Kalau menurut gue ya, ada orang tuh berapa ini, ada yang penting, ada yang nggak penting ya. Tapi kalau menurut gue tuh penting. Penting. Ya, karena pertama tuh kita tuh bisa dapat ilmunya gitu loh. Yang kita incar tuh bukan keuntungannya. Misalkan nih, kita masuk OSIS tuh keuntungannya apa sih? Kayak emang kita dikasih makan, emang kita dibiayain ini itu. Enggak. Yang gua apa ya, yang gua mau itu dari organisasi itu gua dapat ilmunya. Benar. Kayak kalau lu cuma dapat makan atau dapat duit doang, kayak cuma sesaat gak sih? Iya. Kan nih lu dapat makan nih, selesai makan habis gak ada lagi dong. Dapat uangnya dibelanjain gak ada lagi kan. Tapi kalau ilmu itu sampai lu bisa tua pun itu ilmu bakal kepake. Berarti penting banget masuk organisasi. Iya, itu juga lu kayak bisa ngajarin juga gitu loh, kayak ke entah mungkin lu punya adik atau enggak lu ntar punya anak atau gimana lah ya, lu bisa ngajarin gitu loh. Kayak biar mereka tuh juga bisa tahu lah dulu lu kayak gini. Keren. Lalu seneng banget berarti masuk organisasi. Seneng. Tapi teman seperjuangan lu dalam organisasi itu, ya itu yang bertiga itu. Banyak sih. Banyak. Kalau yang bertiga itu kan karena dari kelas 10 aja gue berjuang sama dia, karena gue selalu bareng sama mereka gitu kan. Cuman yang berjuang sampai terakhir itu mungkin bukan mereka, tapi ada. Tapi gue menghargai banget buat kalian yang tetap berjuang sama gua di OSIS atau di paskib sampai detik-detik terakhir, walaupun kita ngerasain susah atau apa, itu gua benar-benar makasih banget buat kalian udah mau nemenin gua sampai akhir. Ya, kayak gue seneng banget gitu, kayak gue merasa kayak oh ada yang mau nemenin gua sampai akhir gitu loh, sampai selesai lah tugas gua, kayak seneng gitu. Gue ngerasa kayak oh ya gue tuh gue nggak sendiri, ada yang nemenin gua. Betul. Terus kayak ya udah seneng aja gitu. Kayak seneng banget. Terakhir pesan buat kayak teman-teman lu OSIS yang baru gitu. Kalau buat gue ya, buat OSIS baru itu kayak mungkin ya nih kakak kelas kalian ini nih, gua atau teman-teman gua ini ada kesalahan atau apa, itu jadiin bahan evaluasi buat kalian. Jadi kayak mungkin kan mereka udah sama gue nih, misalkan kita kan satu organisasi kan gak cuma kelas 12 doang kan. Iya betul. Ada kelas 10, kelas 11 kan. Nah, itu pasti mereka melihat dong, oh ini salahnya di sini, oh di sini salahnya di sini. Jadi, gue harap mereka tuh nggak ngulangin hal yang sama. Lebih kompak gitu. Ya, lebih kompak. Ya, lebih sering-sering lah evaluasi atau enggak. Kalau bisa ya kumpul gitu, kayak kumpul nggak ada apa-apa gitu, kumpul aja, kalian bisa depak gitu ya kan, kayak ceritain masalah kalian gitu. Kayak siapa tahu kan ada yang, karena ada orang gini loh, dia tuh ada banyak pikiran, ada banyak masalah, tapi dia nggak punya tempat cerita. Iya betul. Itu kayak gitu, gue pernah ada di posisi dimana kayak gitu tuh. Gue ngerasa kayak gue nggak pernah percaya sama orang buat cerita gitu, nggak pernah. Masalah gue tuh gue selalu pendem sendiri sampai sekarang pun ya. Cuman pas gue kenal sama temen gue nih, Lala, gue sebut aja ya, sumpah kayak gue seneng banget sama lu lah, kayak gimana ya, gue tuh gak pernah cerita masalah gue dari yang gue pernah ngejalanin hubungan pacaran atau keluarga, gue gak pernah cerita ke orang-orang sedikit pun, selalu gue penuh semuanya. Tapi pas gue kenal sama temen gue ini, Lala, itu kayak apa ya, ngeyakinin gue buat cerita gitu loh, kayak ayo lu cerita sama gue dong, kayak ngeyakinin dari gue tuh cerita, dan akhirnya gue bisa cerita sama dia. Kayak gue kayak misalkan waktu itu kan, kalau misalkan gue tuh lebih sering masalah kan cuma 2 sih. Gue kalau ke temen itu gue gak pernah ada masalah ya, musuhan atau gimana, gue enggak. Kayak gue ke siapa aja masuk lah gitu, kayak ya udah kalau lu mau akrab oke, kalau lu nggak mau akrab nggak apa-apa, gue nggak maksa. Gue kalau gue tuh masalah tuh cuma 2 sih, dari keluarga sama mungkin kalau gue ngejalanin hubungan ya, tuh gue dari situ doang. Ya udah gue cerita, ya udah kalau gue ada masalah, misalkan waktu itu kan gue sempat ada hubungan kan, gue ada masalah, gue cerita ke dia, gue kayak gini, tadi dia kasih saran, dan gue juga masih milih kayak, misalkan ya, kalau gue tuh tipikal orang yang kayak gini, misalkan nih gue minta saran ke orang nih, gue tuh kayak ini ya,
analisis lagi kayak sarannya tuh bener gak, sarannya bagus gak. Kalau misalkan bagus gue jalanin, kalau enggak gue enggak jalanin. Gue iya aja gitu, gue menghargai. Gue menghargai mereka udah kasih pendapat ke gue. Kayak gitu. Makasih gitu. Iya makasih banget. Bener-bener kayak makasih banget udah ngasih saran ke gue biar gue bisa kayak apa ya, punya pencerahan lah. Karena kan kalau orang yang punya masalah tuh kayak mereka tuh nggak bisa berpikir apa ya, berpikir kayak yang jernih gitu loh, kayak mikirnya kayak hal-hal negatif. Kayak misalkan ya gue kayak urusan keluarga ya, misalkan buat keluarga ada masalah ya, masih mikirnya kayak enak ya dari keluarga lain, enak jadi anak lain, tapi lu nggak tahu kan dia di keluarga lain itu kayak gimana rasanya. Nanti gue kan cerita terus gue dikasih saran kan, lu jangan kayak gini, lu harusnya bersyukur gini-gini lah ya, segala macem. Udah jadi gue kayak oh iya gue harus bersyukur, gak boleh ngeluh gitu kan, gue harus bersyukur karena nggak semua orang tuh bisa kayak gue, nggak semua orang bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu kan. Kayaknya gue lebih beruntung aja sih. Aduh, oke guys, kita udah banyak-banyak cerita kan, kayak sisi curhat gitu lah. ya gak apa-apa curhat kita. Kayak udah hampir 1 jam kita ngobrol di sini kayak gitu. Makasih banget buat Komur yang udah nyempetin waktu buat datang ke podcast kita. Terus kita ceritanya cuma sampai di sini aja, dan jangan lupa saksikan lagi di episode selanjutnya bersama host kesayangan kalian.